Wahai para pemimpin-pemimpin umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap pausnya, jujurlah kamu sekalian terhadap umat Kristiani, dan janganlah kamu sekalian membohongi dirimu sendiri. Dan cobalah kamu sekalian untuk merenungi dengan menggunakan akal pikirmu, yang sebenar-benarnya menggunakan akal pikirmu, yaitu tentang perbandingan terhadap keberadaan dan keajaiban antara Nabi Adam dan Nabi Isa, atau yang disebut sebagai Isa Al-Masih. Wahai para pemimpin-pemimpin umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap pausnya, dan jujurlah kamu sekalian kepada umat Kristiani, bahwa yang sesungguhnya tidak akan lebih ajaib Nabi Isa atau yang disebut sebagai Isa Al-Masih kalau dibandingkan dengan keberadaan Nabi Adam. Mengapa demikian? Karena Nabi Adam tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Bahkan tidak ada satupun yang melahirkan Nabi Adam. Mengapa Adam ada? Dan dari mana datangnya Adam? Jawabannya adalah adanya Adam karena adanya Allah, dan datangnya Adam karena kuasanya Allah. Wahai para pemimpin-pemimpin umat Kristiani sedunia, terutama sekali kepada Paus, sadarlah kamu sekalian, sayangilah dirimu. Ingatlah kamu sekalian terhadap pepatah. Pepatah mengatakan, sebelum hujan sediakan payung. Maksudnya, sebelum datangnya ketentuan dari Allah kepada kamu sekalian, gunakanlah akal berpikirmu, dan berusahalah kamu sekalian mencari jalan yang benar. Karena para Tuhan-Tuhanmu itu tidak akan ada kuasanya, jangankan untuk menciptakan lalat. Mematikan lalat saja pun Tuhan-Tuhan kamu itu tidak akan ada kuasanya. Apalagi untuk menghentikan kekuasaan dan ketentuan dari Allah kepada kamu sekalian. Itu bagaikan api jauh dari panggangan. Wahai para pemimpin-pemimpin umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap pausnya, di sini saya akan memberitahukan kepada kamu sekalian, karena ini adalah perintah dari Allah kepada saya, agar saya menyampaikan perintahnya. Saya bukanlah mengada-ada kepada kamu sekalian, tetapi saya hanyalah berkata yang sebenarnya. Dan penyampaian saya ini adalah peringatan dari Allah kepada kamu sekalian dengan perantaraan dari saya. Maka dengan adanya perintah dari Allah kepada saya, insya Allah saya akan membuktikan terhadap betapa dahsyatnya kekuasaan dari Allah yang akan didatangkan kepada kamu sekalian. Ini adalah rahasia dari Allah. Kamu sekalian tidak akan mampu untuk memikirkannya. Ketentuan apa yang akan didatangkan dari Allah kepada kamu sekalian? Jadi suruhlah Tuhan-Tuhan kamu itu untuk menghadapinya. Kalau memang Tuhan-Tuhan kamu itu ada kuasanya, kita lihat saja nanti apakah Tuhan-Tuhan kamu itu mampu untuk menghadapinya. Sekian atas pemberitahuannya terhadap para pemimpin-pemimpin umat Kristiani di seluruh penjuru bumi ini. Dan untuk ceramah selanjutnya, yaitu adanya selingan ceramah dari Khalifah Siddiq Parapat. Selingan ceramahnya adalah tentang si Ahok, mantan gubernur Jakarta Raya, namanya si Ahok. Si Ahok ini dahulunya pernah menjabat sebagai gubernur di Jakarta, di ibu kota negara Indonesia. Alangkah baiknya jiwa bangsa ini terhadap si Ahok. Padahal si Ahok itu adalah tamu di negeri ini, bukan tuan rumah. Seharusnya si Ahok lebih tahu diri sebagai tamu di negeri orang lain. Tetapi dengan adanya jiwa kebaikan terhadap masyarakat Jakarta Raya, sehingga si Ahok bukan lagi dianggap sebagai tamu di negeri ini. Malah si Ahok
dijadikan sebagai orang nomor 1 seprovinsi DKI Jakarta Raya. Atas jasa kebaikan oleh masyarakat DKI Jakarta Raya terhadap si Ahok, malah sebaliknya, si Ahok membalasnya dengan kejahatan. Seperti kata kiasan, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba petir menyambar. Maksudnya, tidak ada asal muasal masalah. Tiba-tiba si Ahok melontarkan kata-kata penghinaan terhadap umat Islam. Seperti inikah ajaran-ajaran agama yang dianut oleh si Ahok? Yaitu ajaran-ajaran untuk membuat kerusakan dan huru-hara keributan di muka bumi ini. Nyatalah yang sebenar-benar nyata bahwa si Ahok adalah berketurunan dari bangsa Cina dan berdarah asal dari bangsa Mongol. Maka dari itu, di sini saya akan memberitahukan kepada umat Islam di seluruh penjuru bumi ini. Pemberitahuannya adalah apabila manusia-manusianya keturunan dari bangsa jin yang sudah berwujudkan sebagai manusia, ternyata manusianya ingkar terhadap perintah dari Allah, maka disebutlah manusianya si iblis yang nyata. Mengapa demikian? Karena nenek moyang manusianya dari bangsa jin dengan sebutan si iblis. Sehingga keturunannya pun selalu akan membuat huru-hara keributan di muka bumi ini. Sekian atas selingan ceramahnya terhadap si Ahok. Dari penceramah Khalifah Siddiq Parapat, sang penegak kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Dan ini ada lagi tambahan selingan ceramahnya, yaitu apabila ada pemimpin dari orang kafir, yang dimasuki Islam akal pemikirannya, dan begitu juga dirinya menyatakan masuk Islam, Allah telah menyayanginya di dunia dan di akhirat, dan Allah telah mengangkat derajatnya atau yang disebut sebagai jabatannya, yaitu jabatan muhtadin. Jadi jabatan muhtadin ini terhadap Allah lebih tertinggi derajatnya daripada jabatan kiai, bahkan jabatan dari guru syekh pun. Mengapa demikian? Karena guru syekh dialah yang mengharap dan meminta petunjuk dari Allah, sedangkan jabatan muhtadin ini terhadap Allah, yaitu Allah yang berkehendak kepadanya dan Allah yang mementingkannya karena Allah sangat menyayanginya. Inilah pembuktiannya terhadap jabatan muhtadin, yaitu muallaf dari sang pemimpin. Sekian atas selingan ceramahnya terhadap jabatan muhtadin. Ini ada ultimatum saya. Ultimatumnya yaitu, wahai umat manusia di seluruh penjuru bumi ini, terutama sekali terhadap umat Islam, jangan semudah itu engkau mengatakan bahwa ceramah saya ini melampaui batas. Yang melampaui batas itu hanyalah orang-orang yang tidak mampu menggunakan akal pikirnya untuk membedakan mana kata-kata yang benar dan mana kata-kata yang salah. Sedangkan hewan saja mampu untuk menggunakan akal pikirnya. Mengapa manusia tidak? Contohnya, hewan saja selalu waspada dalam bahaya. Inilah pembuktiannya bahwa manusia itu ada yang lebih bodoh daripada hewan. Apabila ada di antara manusia yang mengatakan ceramah saya ini melampaui batas, ingatlah kamu terhadap ultimatumnya. Dan pahamilah terhadap ultimatumnya agar kamu menjadi manusia yang seutuhnya, zahir dan batin. Tetapi apabila kamu masih dalam gambaran manusia, kamu tidak akan mampu untuk memahaminya. Di setiap saya berucap terhadap ceramah ini, insya Allah saya akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dan segenap jiwa dan raga hanyalah karena Allah. Penanggung jawab ceramah dari Khalifah Siddiq Parapat, sang penegak kebenaran dan keadilan di bumi ciptaan Allah ini. Sekian atas ceramahnya. Wabillahi taufik wal hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.